saudara ini sudah melakukan langkah apa dan terakhir ini melakukan apa gitu monggo. Baik, terkait dengan persoalan Yayasan Sunan Kalijogo Katilangu kaitannya dengan tanah wakaf ya yang diserahkan oleh Raden Agus Supriyanto kepada panitia pembebasan jalan tol Semarang Demak yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus tahun 2021 yang lalu. Ya. Kami melihat bahwa ada hal-hal yang dalam perspektif hukum memang harus dipertanggungjawabkan oleh si penerima 58 sertifikat itu. Kenapa demikian? Karena sangat jelas sekali bahwa subjek hukum yang menyerahkan 58 sertifikat itu adalah Raden Agus Supriyanto. Yang menerima adalah Kepala BPN, Saudara Bambang Irianto, ya, yang juga disaksikan oleh beberapa pejabat terkait. Sebagaimana berita acara ini adalah berita acara serah terima sertifikat tanah wakaf itu. Ya. Akan tetapi setelah peristiwa atau perbuatan hukum penyerahan 58 sertifikat itu sama sekali tidak ada pertanggungjawaban dari Kepala BPN dan pihak terkait yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah Sekda Demak dan pejabat pembuat komitmen yang tentunya secara bersama-sama menjadi bagian dari proses serah terima sertifikat itu. Nah, oleh karena itu, apa yang kemudian kami lakukan selaku kuasa hukum dari Yayasan Sunan Kalijogo yang diwakili oleh Ketua Pembinanya Raden Agus Supriyanto. Yang pertama, kami sudah pernah mencoba untuk minta klarifikasi, penjelasan kepada Kepala BPN setempat. Kami datang langsung kira-kira 2 minggu yang lalu ya, tanggal berapa itu saya lupa, 3 Desember ya, 3 Desember kami hadir di sana. Ternyata beliau tidak menerima kami ya, dan kami akhirnya menyerahkan surat secara resmi yang isinya adalah kami minta penjelasan mengenai hal terkait, tapi tidak juga ada penjelasan, tidak ada respon yang baik, yang positif begitu ya. Sampai kemudian kami melakukan langkah berikutnya karena tidak ada kejelasan. Kami melakukan somasi pada hari Jumat minggu yang lalu. Kami kirimkan somasi dan kami berikan dengan waktu 3 kali 24 jam kepada yang bersangkutan untuk bisa mempertanggungjawabkan terkait dengan penyerahan sertifikat ini. Gak ada juga respon yang baik. Sampai kemudian kami tadi siang memutuskan ya, hari ini kami memutuskan untuk menempuh langkah hukum pidana, yaitu melaporkan pihak-pihak terkait yang memang seharusnya bertanggung jawab berkaitan dengan penyerahan 58 sertifikat milik dan atas nama Yayasan Sunan Kalijogo Katilangu ini. Apa Pak yang dilakukan di Polda Jawa Timur? Melaporkan siapa saja dan apa aja laporannya Pak? Apa laporannya? Hari ini pada sekitar pukul 13 ya tadi ya, kami datang ke SPKT Polda Jawa Tengah ya. Kami melaporkan atau membuat laporan dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan yang kami duga dilakukan oleh saudara Singgih Setiono yang dalam jabatan sehari-harinya adalah Sekda Demak ya. Kemudian saudara saudara Bambang Irianto yang sehari-hari adalah Kepala BPN Demak, dan yang ketiga adalah saudari Diah Ramawati. Dia adalah pejabat pembuat komitmen. Ya. Kami laporkan ketiga orang ini karena sekali lagi kami duga kuat bahwa mereka yang mestinya bertanggung jawab ya terkait dengan penyerahan 58 sertifikat atas nama dan milik Yayasan Sunan Kalijogo Katilangu itu.
dan kami sudah menerima bukti laporannya, ya, yang ditandatangani oleh Kepala SPKT Kompol Rinenggo, ya. Ini sebagai bukti bahwa kami sangat serius, ya, mengupayakan penyelesaian dan minta pertanggungjawaban terkait hal ini. Saya perlu sampaikan dan tegaskan kepada publik bahwa terkait dengan proyek nasional Jalan Tol Semarang Demak ini, Raden Agus Supriyanto dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai Ketua Pembina Yayasan Sunan Kalijogo Katilangu, sekaligus sebagai cucu Kanjeng Sunan Kalijogo, keluarga besar Kanjeng Sunan Kalijogo, sangat mendukung proyek itu. Tidak sedikit pun ada upaya, pikiran, tindakan untuk menghambat proyek itu. Tetapi tentu Raden Agus Supriyanto dalam kedudukan dan jabatannya sekaligus sebagai anak turun dari Kanjeng Sunan Kalijogo menginginkan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan prosedur, berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah, sesuai dengan norma, ya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak siapapun. Indikasinya ada kerusakan jahat yang terorganisir kemudian memunculkan pihak ketiga tadi. Kami sebenarnya mencoba untuk menghindarkan dari pikiran-pikiran apakah ini ada persekongkolan jahat atau enggak, ya. Kami ingin hindarkan itu. Tetapi tentu ada banyak fakta, ada banyak peristiwa yang pada akhirnya menimbulkan tanda tanya pada kami, pada Pak Agus, kami sebagai kuasa hukumnya, ya. Tanda tanya itu antara lain setelah Pak Agus ini menyerahkan 58 sertifikat itu, yang padahal pada saat peristiwa penyerahan sertifikat itu, Saudara Kepala BPN Demak itu tahu persis, termasuk seluruh pejabat terkait tahu persis Raden Agus Supriyanto dalam kedudukan yang sah sebagai Ketua Pembina Yayasan Sunan Kalijogo Katilangu. Artinya apa? Beliau memiliki legal standing untuk menyerahkan itu. Tapi kenapa setelah barang-barang itu diterima, tidak ada lagi komunikasi dengan beliau? Padahal sebelum peristiwa penyerahan itu, beliau selalu diundang rapat repeat dengan segala penjelasan, ya, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah Demak, khususnya panitia pembebasan itu, ya, akan melakukan segala hal yang terbaik untuk kepentingan terah dari Yayasan Sunan Kalijogo Katilangu. Tapi faktanya apa setelah itu ditinggal begitu saja? Tanda tanya pertama, ada apa sesungguhnya? Kenapa sampai ketika Raden Agus Supriyanto juga konfirmasi by WA dan seterusnya diabaikan? Tanda tanya yang kedua, sertifikat itu, aset itu atas nama Yayasan Sunan Kalijogo Katilangu. Oke? Tetapi kami menemukan data ini. Di dalam pemetaan ini, ya, aset itu namanya bukan lagi tertulis atau ditulis Yayasan Sunan Kalijogo Katilangu, tetapi ditulis menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Katilangu. Ya, tentu ini memiliki makna yang berbeda. Lagi-lagi kami timbul tanda tanya, ini ada apa sesungguhnya? Apa maksudnya ini? Oke, tanda tanya yang ketiga, ya, terkait dengan penyerahan 58 sertifikat itu, sesuai dengan judulnya berita acara ini. Serah terima sertifikat tanah wakaf Kelurahan Katilangu atas nama Yayasan Sunan Kalijogo Katilangu dan dokumen kepemilikan lainnya, ya, yang terkena proyek Tol Semarang Demak tahun
Apa maksudnya dokumen kepemilikan lainnya? Pada saat penyerahan itu dibarengi juga ada penyerahan 4 bidang tanah, yang berarti ada 4 dokumen tanah kepemilikan itu milik pribadi Raden Agus Supriyanto, non wakaf. Jadi diserahkan ya. Dan ikut diserahkan. Mestinya itu juga ikut dipertanggungjawabkan dong kepada Raden Agus Supriyanto. Ya, jangan kemudian nanti tiba-tiba dipelintir seolah-olah itu bukan miliknya Raden Agus Supriyanto misalnya, ya kan? Nah, sehingga dari beberapa fakta yang berkembang seperti itu, ya, akhirnya kami tergiring menduga-duga, sekali lagi menduga-duga, ya, karena ketertutupan, tidak ada transparansi, tidak ada kejelasan, tidak ada penjelasan itu, ya, tidak salah akhirnya pikiran-pikiran Pak Agus, pikiran kami tergiring untuk menduga-duga, mencari tahu ada apa ini, ada apa ini, dan seterusnya, kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu segala sesuatu yang terkait ini, ya, upaya yang tepat harus kami lakukan adalah upaya hukum. Pak, di serah terima ini tidak ada klausa menyatakan bahwanya ada ganti tukar guling atau ganti rugi itu. Ada satu berita acara lain. Ada lain yang Ini iya. Pada saat itu ada saran, ada masukan, ada arahan kepada Pak Agus ini, ya, untuk mengusulkan perihal tanah-tanah pengganti. Karena normatifnya adalah ketika tanah wakaf itu kena proyek jalan tol, bukan ganti rugi dalam bentuk uang yang harus diterima, tapi ganti tanah. Ya, dan mereka, ya, itu menyarankan, mengarahkan kepada Pak Agus untuk mengusulkan tanah-tanah penggantinya, dan diikuti juga. di mana, Pak? Nah, Usulannya di mana? antara lain mana? Ini ya, antara lain, ya, diusulkan ada 17 tempat, ya. Ini usulan ditandatangani Raden Agus Supriyanto bersama-sama dengan pejabat pembuat komitmen Saudari Diah Ramawati. Oke, artinya apa, Mas? Peristiwa hukum ini pun menegaskan bahwa setidak-tidaknya sampai bulan Agustus tahun 2021 Tanah pengganti. Raden Agus Supriyanto adalah subjek yang memiliki legal standing untuk melakukan segala perbuatan hukum terkait dengan pembebasan tanah wakaf Yayasan Sunan Kalijogo yang kena proyek jalan tol. Mestinya begitu. Dan dibuktikan semuanya ini. Tapi sekali lagi setelah itu ditinggal begitu saja. Tidak ada pertanggungjawaban. Makanya disebabkan karena tidak ada pertanggungjawaban inilah kami menduga kuat, ya, ada tindak pidana yang namanya penggelapan. Pak, dari 17 bidang wilayah itu yang ditawarkan, apakah Pak Raden Agus ini sudah melihat lokasinya di mana saja atau kita yang mengusulkan? Jadi, mengusulkan? iya, yang mengusulkan adalah Pak Agus. Kenapa ada usulan begini? Ini juga atas saran permintaan mereka, gitu. Tidak ujuk-ujuk Pak Agus kemudian mengusulkan sendiri, tapi arahan mereka juga, gitu. Tapi hingga saat ini belum ada kejelasan itu. Nggak ada, semuanya tidak ada kejelasan. Sudah berapa minggu? Mulai Agustus. Mulai Agustus Sudah berapa 2021. 27 Agustus. Di mana tanahnya juga belum ada. Oke ya. Pak, ini melaporkan ada desakan pengurus yayasan, Pak. Kenapa? Pengurus kan ada struktur dari tanah. Itu juga menanyakan ke Bapak. Lalu Ya, kita sudah setuju semua. Penyerahan itu Sudah tahu semuanya ya. Kita tahu ini proyek negara nggak bisa